storytelling mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yuk kita bahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim bercorak Buddha yang berpengaruh di Asia Tenggara. Diperkirakan Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Berpusat di Palembang di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan. Menguasai jalur perdagangan penting. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan dasar kepada kekuatan maritim atau laut. Bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno dan Sangsekerta. Sistem pemerintahannya juga berupa monarki yang dipimpin oleh seorang maharaja. Selamat pagi Miss Nisa dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Keiko Alvina Bernesa dari kelas 12. Hari ini saya akan storytelling mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yuk kita bahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim bercorak Buddha yang berpengaruh di Asia Tenggara. Diperkirakan Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Berpusat di Palembang di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan. Menguasai jalur perdagangan penting. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan dasar kepada kekuatan maritim atau laut. Bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno dan Sangsekerta. Sistem pemerintahannya juga berupa monarki yang dipimpin oleh seorang maharaja. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Ia melakukan perjalanan suci ini bersama dengan ribuan pasukan untuk memperluas wilayah kekuasaan, mulai dari Jawa, Sumatera, dan wilayah-wilayah lainnya di luar Sumatera. Letak Sriwijaya strategis pada jalur perdagangan internasional membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat persebaran agama Buddha Mahayana dan menjalin hubungan dengan India serta Tiongkok. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti itu Alang Tuwo. Prasasti ini menceritakan tentang perkembangan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya dan ketaatan Raja Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Lalu yang kedua ada prasasti Kota Kapur. Ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini berisi kutukan bagi orang yang melanggar perintah raja. Lalu ada Candi Muara Pakus, diduga sebagai tempat ibadah dan peninggalan penting dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada artefak lainnya seperti Sungai Muai sebagai jalur perdagangan. Sungai Muai menjadi jalur penting dalam perdagangan dan pelayaran dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti itu Alang Tuwo. Prasasti ini menceritakan tentang perkembangan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya dan ketaatan Raja Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Lalu yang kedua ada prasasti Kota Kapur. Ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini berisi kutukan bagi orang yang melanggar perintah raja. Lalu ada Candi Muara Pakus, diduga sebagai tempat ibadah dan peninggalan penting dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada artefak lainnya seperti Sungai Muai sebagai jalur perdagangan. Sungai Muai menjadi jalur penting dalam perdagangan dan pelayaran dari Kerajaan Sriwijaya. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mesya Teresulan Nurung dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Sriwijaya. Pada abad masa kejayaan sekitar abad ke-7 hingga ke-11 Masehi, Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Bayangkan sebuah kerajaan yang tidak hanya kuat
daratan tetapi juga menguasai lautan luas. Kapal-kapal mereka menjajah hingga ke India dan Tiongkok, membawa rempah-rempah, emas, dan hasil bumi dari Nusantara. Kota pelabuhan ramai dengan oleh pedagang dan berbagai negara dari Sriwijaya. Menjadi pusat perdagangan dan budaya. Tidak hanya itu, kerajaan ini juga diketahui sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Para biksu dari India dan Tiongkok datang ke sini untuk belajar kehidupan di Sriwijaya. Saat itu penuh dengan aktivitas pasar yang sibuk, pelabuhan yang padat, serta kuil dan perpustakaan yang menunjukkan kemajuan ilmu dan spiritualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan Sriwijaya. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 1275 sampai 1377 Masehi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya antara lain: yang pertama, serangan dari Kerajaan Chola India Selatan. Pada tahun 1025, Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya dan merusak pusat kekuatannya. Meskipun Sriwijaya masih bertahan setelah serangan ini, pengaruh dan kekuasaannya mulai melemah. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan baru. Bangkitnya kerajaan-kerajaan baru seperti Kerajaan Singasari dan kemudian Majapahit di Jawa menggeser dominasi Sriwijaya sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Yang ketiga, ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1275, Raja Kartanegara dari Singasari mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk menaklukkan wilayah Melayu yang merupakan bagian dari pengaruh Sriwijaya. Hal ini semakin melemahkan kekuatan Sriwijaya. Yang keempat, serangan Majapahit. Pada tahun 1377, Majapahit menyerang Palembang atau pusat Sriwijaya karena Raja Sriwijaya meminta bantuan dari Tiongkok untuk menentang Majapahit. Serangan ini dianggap sebagai akhir dari kekuasaan Sriwijaya. Yang kelima, perubahan jalur perdagangan. Perubahan jalur perdagangan laut dan munculnya pelabuhan-pelabuhan baru yang lebih strategis menyebabkan berkurangnya peran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan.